Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari mata kuliah Komunikasi Digital. Kami akan menjelaskan bagaimana cara subnetting. Dalam video ini, kami akan membagi beberapa subtopik seperti yang pertama, pengertian subnetting, kedua, pengertian subnet mask, ketiga, representasi subnet mask, keempat, perhitungan subnetting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, kelas A, kelas B, dan kelas C yang sudah diatur. Dengan adanya subnetting, kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis sesuai kebutuhan. Subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan adanya kelas-kelas IP address standar, yang hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia. Yang pertama, 8 bit untuk kelas A, yang kedua, 16 bit untuk kelas B, dan yang ketiga, 24 bit untuk kelas C. Subnetting mengizinkan Anda memilih angka secara acak untuk digunakan sebagai network ID. Alasan utama melakukan subnetting. Yang pertama, mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, setiap network akan memiliki 254 atau 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10.000 IP address. Yang kedua, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network yang memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua trafik untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Kita masuk ke penjelasan topik subnet mask. Akan membahas tentang yang pertama, pengertian subnet mask, yang kedua, aturan membuat subnet mask. Pengertian subnet mask. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau di jaringan luar.
RFC 950 mendefinisikan penggunaan sebuah subnet max yang disebut juga sebagai sebuah address max sebagai sebuah nilai 32 bit yang digunakan untuk membedakan network identifier dari host identifier di dalam sebuah alamat IP. Bit-bit subnet max yang didefinisikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah bit yang ditujukan agar digunakan oleh network identifier diset ke nilai 1. Yang kedua, semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh host identifier diset ke nilai 0. Setiap host di dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP/IP membutuhkan sebuah subnet max meskipun berada di dalam sebuah jaringan atau satu segmen saja. Entah itu subnet max default atau yang digunakan ketika memakai network identifier berbasis kelas ataupun subnet max yang dikustomisasi yang digunakan ketika membuat sebuah subnet atau supernet harus dikonfigurasikan di dalam setiap node TCP atau IP. Aturan dalam membuat subnet max. Yang pertama, angka minimal untuk network ID adalah 8 bit, sehingga oktet pertama dari subnet max pasti 255. Kedua, angka maksimal untuk network ID adalah 30 bit. Yang ketiga, karena network ID selalu disusun oleh deretan angka-angka 1, hanya 9 nilai saja yang kemungkinan digunakan di tiap oktet subnet max, termasuk 0. Baik, saya akan menjelaskan representasi subnet mask, yaitu dibagi dua, satu desimal berintik, dua panjang prefiks. Desimal berintik, sebuah subnet mask biasanya diekspresikan di dalam notasi desimal bertitik, atau sebagai contoh dotted decimal notation. Seperti halnya alamat IP, setelah semua bit diset sebagai bagian network identifier dan host identifier, hasil nilai 32 bit tersebut akan dikonversikan ke notasi desimal berintik. Panjang prefiks, karena bit-bit network identifier harus selalu dipilih di dalam sebuah bentuk yang berdekatan dengan bit-bit ordo tinggi, maka ada sebuah cara yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah subnet mask dengan menggunakan bit yang mendefinisikan network identifier sebagai sebuah network prefix dengan menggunakan notasi network prefix seperti tercantum di dalam tabel di bawah ini. Notasi network prefix juga dikenal sebagai sebutan notasi classless interdomain routing atau disingkat CIDR yang didefinisikan di dalam RFC 1519. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Erlangga Wirasembada sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perhitungan subnetting, mencari IP valid, network, dan halaman broadcast. Bisa dilihat di slide ini, terdapat kantor yang memiliki 100 unit komputer, masing-masing tersebar di 4 lantai. Lantai pertama dari 25 unit komputer, dan untuk lantai 2 terdiri dari 30 unit komputer. Lantai ketiga terdiri dari 25 unit komputer. Lantai 4 terdiri dari 20 unit komputer. Dan untuk alamat networknya masih belum ditemukan untuk yang terakhir. Seperti
yang ID 192.108.10.x. Jadi X ini masih nilainya tidak diketahui. Untuk menentukannya, di sini kita harus menentukan alamat network, alamat broadcast, IP validnya sesuai dengan lantainya. Bisa dilihat untuk di slide ini yang prefix ada prefix yang pertama per 24, per 25, per 26, per 27, dan untuk hostnya 256, 128, 64, dan 32. Untuk yang subnet 1, 2, 4, 8. Untuk yang bagian sekarang kita akan memakai yang di barisan terakhir di layar, yakni per 27, 32, dan 8. Jadi hasilnya adalah alamat IP sebagai 192.108.10.0 per 27, dan untuk jumlah host maksimalnya adalah 32, jumlah subnet per network 8. Beralih ke slide selanjutnya. Di sini ada berapakah IP valid, alamat network, dan alamat broadcast di setiap subnet. Langkah pertama yakni untuk jumlah IP valid, jumlah host dikurangi 2. Jadi seperti di slide pertama, yakni jumlah hostnya kita memilih untuk angka 32, jadi 32 kita kurangi 2 sama dengan hasilnya 30. Untuk langkah keduanya, subnet pertama, alamat networknya 192.108.10.0. Alamat broadcastnya 192.108.10.31. Untuk yang range 192.108.10.1 per 192.108.10.30. Yang untuk subnet yang kedua, alamat networknya 192.168.10.32. Untuk alamat broadcast 192.168.10.63. Untuk range 192.108.10.33 per 192.168.10.62. Bisa kita dilihat perubahan dari alamat network yang subnet pertama dan subnet yang kedua, di mana yang angka terakhir di subnet pertama alamat network yakni 0, 0, dan untuk yang subnet kedua angka terakhirnya 32. Dikarenakan untuk yang alamat network pertama dan kedua nih ditambahkan dengan jumlah host. Jadi jumlah hostnya yang tadi itu 32. Nah, jadi ditambahkan menjadi 32. Dan untuk alamat broadcastnya juga seperti itu. Kita tambahkan 32 juga, di mana yang untuk subnet pertama yakni 192.168.10.31. Dan untuk yang subnet kedua menjadi 192.108.10.63. Pun juga dengan range sama halnya dengan cara yang pertama, yaitu ditambahkan dengan jumlah host yakni 32. Lalu di sini untuk yang seterusnya subnet 3, alamat networknya 192.108.10.64. Dan untuk alamat broadcast 192.108.10.95. Dan untuk range 192.108.10.65 per 192.108.10.94. Baik, di sini ini juga sama halnya dengan cara yang pertama, yakni untuk awalnya subnet yang kedua yakni 192.108.10.32. Nah, jadi yang angka terakhirnya itu 32 ditambahkan dengan jumlah host. Diketahui jumlah hostnya totalnya 30. Jadi dicantumkan juga menjadi 64.
Nah, untuk yang alamat broadcast sebelumnya juga assignment yang kedua, yakni 63. Nah, begitupun yang untuk assignment ketiga juga ditambahkan. Jadi hasil yang terakhirnya 192.168.10.95. Begitupun juga dengan range-nya, semua totalnya juga ditambahkan 32, karena 32 merupakan total host. Untuk yang terakhir, subnet keempat, halaman network 192.168.910. Bisa dilihat juga 64 ditambahkan 32, jadi hasil untuk angka yang belakang menjadi 96. Dan untuk yang 95 ditambahkan dengan 32 juga menjadi 127. Dan untuk 65 yang untuk bagian range 65 ditambahkan dengan 32, 95, dan untuk 94 ditambahkan 32, 126. Jadi angka terakhir kenapa warnanya agak ditebalkan sedikit, karena ini menjadi pacuan untuk apa yang kita tambahkan nanti, yang untuk total host ID 32, jadi tambahkan semua totalnya. Jadi untuk Dan IP validnya semua, sekian dari saya penjelasan singkat mengenai cara perhitungan subnetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.